Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Selamat TV. Kali ini aku mau sedikit sharing-sharing tentang jurusan K3 UNS atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, untuk kali ini aku nggak sendirian. Aku sama temanku beda satu angkatan tapi beda jurusan. Nggak usah lama-lama, langsung aja kita tanyakan langsung. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Temanku silakan. Halo, nama aku Nur Khalifah. Aku dari Prodi D4 K3. Sekarang semester 4 sama kayak Mas ya. Nah, kita masuknya bareng nih 2018. Sekarang K3 itu di sekolah vokasi ya, fakultasnya. Jadi dulunya di FK, sekarang vokasi. Iya, jadi kita itu temenan udah waktu kita masuk kampus kan ada kegiatan PKKMB. Nah, di situ kita satu kelompok. Nggak tahu kenapa malah akrab sampai sekarang. Dan kali ini aku mau ngajak dia buat sharing-sharing jurusan. Mungkin buat adik-adik yang masih pengen lebih tahu jurusan tentang K3 itu gimana kuliahnya nanti setelah lulus mau jadi apa kayak gitu. Oke nih, pertanyaan pertama mungkin yang sering banget ditanyakan sama anak-anak sama yang masih SMA atau yang lagi gap year nih. Kenapa dulu milih K3? Kalau aku dulu itu sih karena emang K3 itu kan prospek kerjanya di lapangan ya. Jadi aku suka kerja di lapangan. Jadi aku milihnya K3 ini. Dan dulu kan kalau misalnya Saintek itu kan D4-nya itu cuma ada kebidanan sama K3. Jadi aku milihnya K3 kayak gitu. Oke. Oh iya, dulu masuknya lewat jalur apa kira-kira? Jalur ujian tulis mandiri. Ujian tulis mandiri UTM. Heeh. Berarti itu setelah SBM atau Kalau ujiannya itu setelah SBM, tapi pengumumannya sebelum SBM. Oh iya ya. Kayak gitu. Iya. Oke, dulu daftar mana aja kira-kira sampai akhirnya Mbak Nur nentuin buat kuliah di K3 UNS ini. Mungkin kan sebelumnya pengen banget nih kuliah di jurusan ini, tapi akhirnya malah keterimanya dan kuliahnya di K3 kayak gitu. Oh, kalau aku dulu pertamanya iseng-iseng daftar PMDK sih. Dan PMDK aku itu lintas jurusan, jadi aku sosfum ya. Terus habis itu nggak keterima kan. Terus aku nyobain SBM. Nah, SBM-nya itu juga ya mirip-mirip lah kayak K3. Kayak kemarin tuh aku yang pilihan pertama itu apa ya, lupa. Pokoknya yang pilihan kedua itu ada UGM-nya kayak gitu. Itu di geografi UGM kayak gitu. Jadi aku suka yang berbau di luar kan. Jadi aku milihnya yang kayak gitu. Terus akhirnya aku daftar ini UTM juga. Terus selain itu juga di univ-univ lain aku juga daftar kayak gitu. Cuman ya emang rezekinya di UNS, ya udah di UNS kayak gitu. Pernah merasa menyesal nggak keterima di K3 UNS ini? Kalau menyesal enggak sih, soalnya sebenarnya aku waktu masuk itu nggak tahu apa-apa sih tentang K3, cuman tahu sekilas aja kayak gitu kan. Terus semakin mendalam kayak gitu kan, terus dosen tuh pada ngasih motivasi kayak gitu kan. Terus cutting Motivasi gimana? ya kayak bisa kerja di sini, bisa kerja di sini kayak gitu. Terus kelebihannya di K3 itu. terus sharing-sharing sama alumni juga kayak gitu kan. Terus akhirnya kayak wah kayaknya menarik nih, kayaknya aku banget kayak gitu. Nah, ya dulu, oh iya kalau K3 UNS itu maksudnya diploma atau apa? Kalau K3 UNS itu kan D4 ya, jadi itu setara dengan sarjana terapan kayak gitu. Jadi S1 terapan lah. Nah, kita belajarnya juga sama nih kayak S1 yang reguler kayak Mas Adin ini. Jadi kita sama-sama 4 tahun juga, sama-sama skripsi juga. Jadi cuman membedakannya itu kita banyak prakteknya kayak gitu, SKS prakteknya kayak gitu. Oke. Oh iya, kalau waktu pertama masuk ke K3 Indo, mungkin semester-semester awal itu first impresinya gimana? Mungkin agak kaget atau wah udah biasa nih kayak gini, mungkin waktu SMA-nya IPA kayak gitu. Itu pertama itu sih kok ada fisika ya kayak gitu kan. Aku tuh gak suka banget sama fisika kayak gitu kan. First impressionku tuh kayak gitu. Jadi ya kok ada fisika sih. Terus akhirnya lama kelamaan semester demi semester itu tuh lebih menjurus ke ketiganya kayak itu. Yang itu tuh udah hilang kayak gitu. Jadi aku udah merasa nyaman gitu lah. Jadi sekarang malah
menurutku kalau misalnya hitung-hitungan tuh juga dikit sih. Mungkin kalau misalnya ngitung aja itu pakai aplikasi gitu loh, kayak Excel, SPSS kayak gitu ya. Jadi menurutku nggak terlalu berat banget sih cara ngitungnya kayak gitu. Oke, kalau kan keselamatan kesehatan kerja nanti yang dipelajari itu kira-kira apa? Mungkin dari semester awal sampai semester akhir. Kan kita mungkin nggak jauh-jauh banget nih dari yang namanya kedokteran atau istilahnya yang berhubungan langsung dengan kesehatan fisik lah kayak gitu. Kalau waktu awal-awal tuh kita jelas ya dapat kayak basic-basicnya kesehatan kayak gitu kan, dari mikrobiologi, biologi kayak gitu kan kita dapat. Terus kesehatan kerja kita juga dapat. Jadi kita tuh juga belajar kesehatan, terus kita juga belajar keselamatan di perusahaan kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya penanganan kesehatan dan keselamatan di perusahaan itu kan beda sama kayak yang pada umumnya kayak gitu kan, karena kita emang pekerja itu kan banyak ya, jadi kita punya cara tersendiri dan menurut undang-undang kayak gitu. Jadi ada undang-undangnya sendiri, ada pelayanan, namanya pelayanan kesehatan kerja itu juga ada kayak gitu. Kira-kira kan maksudnya saintek nih, kira-kira kalau di K3 itu praktikumnya gimana? Kan mesti ada praktikum lah. Ada. Bisa diceritain nggak gimana? Kalau praktikum ada yang di lab, ada yang di perusahaan kayak gitu ya. Kalau misalnya di lab tuh dulu itu yang kayak mikrobiologi, biologi itu tuh di lab. Terus kayak dulu tuh ada namanya kalau nggak salah higien industri, itu tuh juga di lab. Itu kayak ngitung, ngukur-ngukur apa getaran kayak gitu, terus kebisingan kayak gitu. Terus kalau misalnya di luar itu tuh kita langsung ke perusahaannya kayak gitu. Jadi pernah ke Indofood, terus ke Asidatama, ke Iskandar Tekstil kayak gitu. Terus ke perusahaan lain lah, terus ada yang informal juga kayak gitu. Berarti kita lebih difokusin ke field trip sama ke lapangannya langsung kayak gitu ya. Ditunjukin gimana nanti waktu kerjanya itu kayak gimana kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman di K3 itu kita lebih banyak prakteknya, dan itu mungkin nggak membuat kita bosan, yang mungkin kita selalu bosan kalau kuliah di kelas lah, ngantuk atau gimana. Jadi kalau di K3 itu kita lebih ke jalan-jalan kayak gitu. Asik. Iya, asik sih. Iya, yang mungkin yang sering banget nih ditanyakan sama sebelumnya, kalau di K3 UNS itu anak-anaknya gimana selama ini yang dikenal? Anaknya asik-asik sih. Menurutku juga orang-orangnya itu nggak terlalu sepaneng dan nggak terlalu banyak aturan menurut saya. Jadi juga kita enjoy aja gitu, bisa saling membaur kayak gitu. Menurutku juga kayak hubungan kita antar cutting sama alumni itu benar-benar dijaga gitu loh. Jadi emang kalau misalnya kita butuh apa-apa gitu tuh masih bisa kontak-kontakan, saling kontak sama alumni sama cutting gitu. Kalau misalnya emang bisa juga bakal dibantu kayak gitu. Oke. Berarti kalau sama hubungan sama alumni kan lebih erat nih. Istilahnya adalah hubungan sama alumni, nggak langsung putus kayak gitu. Kira-kira kalau di K3 sendiri ada semacam kayak organisasinya gitu lah, mungkin himpunan atau gimana? Iya, ada namanya Himakesja kayak Himakesja, gitu. Himpunan Mahasiswa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke, Himakesja. Itu gimana ya? Yang itu kan otomatis semua jadi anggota itu. Jadi fungsinya nggak fungsi, maksudnya manfaatnya buat organisasi itu buat kita kira-kira apa? Ya, yang utama itu kan kita kalau misalnya kerja nih, kita kan nggak cuman mentingin hard skill juga. Nah itu tuh juga mentingin soft skill kita juga bisa belajar di situ, belajar organisasi kayak gitu kan. Terus kita tuh juga belajar manajemen juga, jadi melalui organisasi itu kita juga bisa menerapkan ilmu kita kayak gitu. Terus kita juga bisa, kalau misalnya di himpunan tuh kita bisa lebih dekat sama adik tingkat atau kakak tingkat kayak gitu. Jadi bisa lebih mengeratkan kekeluargaan kita kayak gitu. Oke, berarti walaupun kita kuliahnya banyak nge-lab, banyak praktikum kayak gitu, tapi tetap kita bisa berorganisasi, khususnya di lingkup prodi kayak gitu, Mbak. Iya. Oke, ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan sama yang mau daftar yang masih ragu nih. Kira-kira prospek kerja jurusan K3 itu kayak gimana? Kalau prospek kerjanya itu banyak, kita tuh luas banget ya. Jadi kalau K3 itu bisa ke konstruksi, pertambangan, terus ke migas juga bisa, manufaktur juga bisa, rumah sakit juga bisa kayak gitu.
Terus sebenarnya banyak sih. Jadi kita tuh pokoknya setiap perusahaan yang karyawannya itu lebih dari 100 orang itu tuh harus ada K3-nya kayak gitu. Jadi bisa luas banget kayak gitu. Hotel pun ada kayak gitu. Oh, kayak gitu. Berarti setiap perusahaan itu pasti ada anak K3-nya. Iya. Pasti membutuhkan seorang lulusan K3 Iya, ya. pasti haruslah. Itu kalau misalnya emang perusahaannya itu mau menerapkan pasti ada gitu loh. Tapi juga masih ada perusahaan yang mungkin belum menerapkan itu kayak gitu. Jadi kalau mungkin yang buat teman-teman yang masih ragu, jadi kalau di K3 itu insya Allah untuk prospek ke depannya itu bakal cerah sekali. Kenapa? Karena Indonesia itu kan sekarang udah masuk ke revolusi industri ini. Mungkin yang apalah industri nggak bakal mati sampai nanti. Nah itu pasti di tiap perusahaan atau industri itu pasti membutuhkan seorang lulusan K3 kayak gitu. Oke, terus kalau nanti nih dari prodi sendiri tuh sehabis lulus ada kayak gitu gak nyalurin kerja atau mungkin ada channel-channel yang bisa mahasiswa ketika mau cari kerja itu nggak kesusahan kayak gitu? Kalau itu sih prodi kurang tahu ya, tapi kalau misalnya cutting tuh banyak. Biasanya cutting kita tuh melalui cutting itu tuh kita bisa disalurin ke perusahaannya itu. Jadi kita lebih mudah lah untuk masuk. Jadi kalau dari himpunan sendiri itu tuh kayak ada database alumni kayak gitu kan. Nah, gunanya database alumni itu ketika kita ada perlu apa-apa kita bisa kontak gitu. Jadi emang kita difasilitasi oleh himpunan juga seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita ketika kita sudah lulus nanti kayak gitu. Oke, itu jadi teman-teman ternyata koneksi ataupun hubungan kita dengan alumni ataupun cutting itu penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu, walaupun nanti gimana ya, kalian nggak mungkin di awal-awal masih kayak bingung nih perkuliahannya kayak gini, tapi di akhir nanti kalian pasti bakal dapat banget ilmunya dan dapat diterapkan. Oh iya, tadi sempat kelupaan nih. Kira-kira kalau masalah biaya buat kuliahnya itu gimana sistemnya? Kalau ya sama sih kayak yang lainnya, sistemnya pakai UKT kayak gitu kan, menurut pendapatan orang tua kayak gitu kan. Tapi menurut aku juga nggak terlalu mahal juga. Jadi range-nya tuh paling mahal ya itu kalau misalnya kita masuknya lewat mandiri ya, itu paling cuman belasan lah, nggak nyampe puluhan kayak gitu. Itu yang paling mahal ya, range paling mahal. Dan ada kok yang dapat cuman ya tingkat pertama atau 2 itu pasti ada kayak gitu. Jadi tapi mayoritas itu sekitar 3, kayak gitu. Kalau dari ada kayak beasiswa gitu nggak, Mbak? Banyak. Contohnya? Kemarin ada PPA ya. PPA itu yang akademik kayak gitu, nilai? Dari pemerintah itu ada PPA kemarin. Terus kemarin juga sempat apply juga. Terus sebenarnya itu banyak sih, cuman aku yang ngikutin cuma PPA itu aja sih. Kalau nggak salah untuk yang karena sekarang ada beasiswa KIP kuliah itu, kalau nggak salah untuk yang tahun ini itu yang buat diploma itu ada kuotanya sendiri. Ya mungkin buat kedepannya mungkin yang masih terkendala ekonomi tapi pengen kuliah, walaupun nggak harus di sarjana, di diploma itu sekarang ada kuotanya, entah itu tapi dari kebijakan kampus kalian sendiri kayak gitu. Iya. Bidik misi juga banyak kok. Ya bidik misi itu sekarang udah ganti ke KIP kuliah itu. Iya, yang waktu tahunku tuh juga banyak teman-teman yang dapat bidik misi juga. Jadi walaupun diploma itu nggak menutup kemungkinan kita juga dapat beasiswa gitu. Yang penting kita juga meningkatkan kualitas diri kita juga. Jadi melalui soft skill tadi kita bisa sebanyak-banyaknya mendapatkan pengalaman, terus kita bisa apply beasiswa juga kayak gitu. Kalau di K3 sendiri ada semacam kayak lomba-lomba kayak gitu, lomba yang khusus K3 nih, ada nggak? Kalau lomba khusus K3 itu biasanya safety induction ya. Safety induction itu berarti kayak gimana? Jadi kayak biasanya kalau safety induction itu digunain kayak perkenalan tempat, kayak misal kita lagi berada di tempat ini, potensi bahayanya ini, dan ketika ada bencana ini atau ada keadaan darurat ini kita harus ngapain kayak gitu. Jadi kayak biasanya bikin simulasi seperti itu kayak gitu. Berarti bagaimana cara kita menangani kayak gitu ya, menganalisis atau istilahnya kita
ketika ada masalah itu kita bisa apa kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Biasanya kalau misalnya kita masuk ke lokasi yang baru kan ada safety induction. Nah, itu gunanya untuk memperkenalkan ke orang lain yang baru aja masuk kayak gitu. Jadi kita tahu tempat-tempatnya itu potensinya apa aja dan bisa ditangani dengan apa aja. Oke, terima kasih. Ternyata buat teman-teman, ternyata di UNS ada namanya Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mana prodi itu didirikan dengan tujuan untuk menciptakan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi untuk prospek kerjanya tadi udah dijelasin, kita bisa kerja di perusahaan karena setiap perusahaan itu pasti membutuhkan seorang ahli di keselamatan dan kesehatan kerja kayak gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu buat masuk ke K3 UNS. Kalau K3 itu yang udah ada di Indonesia mana aja kira-kira? Kan masih kayaknya kalau dengar itu masih agak jarang gitu. Iya, masih jarang sih. Kebanyakan kalau K3 itu masuknya ke kesehatan masyarakat ya. Jadi nanti kayak di makul yang penjurusan, ya nggak sih? Soalnya pokoknya yang makul itulah. Soalnya kalau di K3 sendiri ini paket dari awal sampai akhir, jadi nggak ada makul penjurusan kayak gitu. Nah mungkin yang tadi peminatan tadi yang dikatain sama Mas Adin tuh, nah itu ada kayak K3-nya kayak gitu. Terus kalau yang lain tuh banyak kok, kayak di BPNS ada, di UI ada, Undip itu juga ada. Terus kalau S2-nya itu di Unair sama di UI juga ada. Jadi kita bisa langsung S2 ya. Jadi jangan takut kalau misalnya diploma itu harus transfer dulu kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita itu tuh bisa langsung S2 kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman, ternyata untuk prodi K3 di Indonesia itu masih minim. Maksudnya univnya masih minim yang ngadain prodi itu. Nah, jadi itu merupakan kesempatan yang besar, peluang yang besar juga ketika kalian lulus kan kalian memiliki daya saing yang enggak terlalu banyak dibandingkan jurusan-jurusan yang lain seperti ekonomi maupun teknik kayak gitu. Oke, terima kasih banget buat Mbak Nur Khalifah udah mau sharing-sharing jurusan buat adik-adik, buat yang mau daftar di K3 UNS. Nah, ini nih, coba adik-adik dikasih motivasi lah buat daftar di K3 ataupun yang mau SBM dikasih semangat. SBM-nya yang SBM atau tes-tes setelah SNMPTN ini. Pokoknya buat adik-adik semua, jadi jangan takut ya kalian tuh untuk memulai hal yang baru kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya itu ada kesempatan, itu ya kamu ikutlah kayak gitu. Jadi kalau ada kesempatan daftar ini ya ikut aja selama kalian mampu, dan jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa juga. Terus kalau misalnya mau masuk di K3 itu gampang banget kok, beneran. Itu ujian tulis mandirinya itu nggak sesulit SBM, jadi itu bisa menjadi alternatif kalian yang males belajar SBM kayak gitu. Oke, terima kasih. Sekali lagi aku ucapkan buat Mbak Nur Khalifah. Kalau mau pengen lebih tahu tentang Mbak Nur Khalifah bisa follow IG-nya. Apa namanya, Mbak? @nkhalifahpt_. @nkhalifahpt_. Nah, kalian bisa tanya-tanya langsung nih buat teman-teman yang mau istilahnya lebih intens lah tanya-tanya kayak gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya kayak gitu. Awe. Langsung aja. Ora.